Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 53. Tinggal mondok di rumah orang lain, betapapun baiknya orang yang mempunyai rumah itu, memang merupakan hal yang amat tidak enak. Apalagi bagi suami istri, dua pasang pendekar itu. Bahkan makin baik pemilik rumah, makin sungkanlah hati mereka. Oleh karena itu, setelah kini pindah dan tinggal di dalam dusun kecil di lereng bukit itu, Yap Kun Leong yang tinggal serumah dengan istrinya, dan Chia Bun Hou yang tinggal dalam rumah lain bersama istrinya dan anaknya, merasa gembira dan tentram. Dua orang pendekar sakti itu berpakaian seperti para petani, bahkan mereka juga bertani, bahkan kadang-kadang juga ikut pula mencari ikan seperti para penduduk dusun itu. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa musuh besar mereka tidak pernah mengenal lelah dalam mencari jejak mereka. Kim Hong Liunio, wanita yang tadinya memusuhi keluarga Chin Lingpai terutama orang-orang Siap dan Chia hanya karena tugasnya sebagai murid dari Hek Hiat Moli, dan dia menganggap para pendekar Chin Lingpal itu sebagai musuh-musuh gurunya yang harus dibasminya. Akan tetapi sekarang, wanita cantik ini mencari-cari musuh-musuhnya bukan hanya demi membalas sakit hati gurunya, melainkan terutama sekali karena dendam pribadinya atas kematian kekasihnya, yaitu mendiang Panglima Li Xiang. Setelah dia mempergunakan kecantikannya dan berhasil memikat hati kaisar sehingga dia selain menjadi wanita gagah penyelamat kaisar juga kini menjadi wanita cantik penghibur kaisar, dia memperoleh kekuasaan memimpin pasukan besar untuk mencari musuh-musuh yang telah berhasil dicapnya sebagai pemberontak dan buronan itu. Kim Hong Liunio tidak pernah berhenti mencari dan menyebar mata-matanya dan akhirnya tahulah dia di mana tempat sembunyi para musuhnya yang amat dibencinya itu. Yap In Hong, ibu muda yang baru 1 bulan melahirkan, dengan wajah berseri pulang dari pasar. Wajahnya cantik jelita dan gilang gemilang seperti biasanya wanita muda yang menyusui anaknya dan belum lama melahirkan. Memang ada cahaya yang aneh selalu nampak pada wajah wanita yang mulai mengandung tua dan sampai dia melahirkan dan menyusui bayinya, cahaya berseri yang membuat wajahnya cantik menarik dan gemilang. In Hong baru saja kembali dari pasar. Dia tadi berangkat pagi sekali membawa hasil ikan yang diperoleh suaminya semalam bersama para nelayan lain. Memang kadang-kadang dialah yang membawa ikan hasil tangkapan suaminya itu ke pasar, untuk dijual dan dibelikan bahan-bahan atau bumbu-bumbu masak lainnya. Hidup sebagai seorang dusun, yang bebas dan tenang ini, benar-benar amat disukainya, dirasakannya begitu aman dan jauh sengketa, tidak seperti kehidupan wanita Kang Ou yang selalu harus menggunakan kekerasan karena dunianya adalah dunia kekerasan. Begitu ringan langkah In Hong, seringan hatinya yang riang sekali di pagi hari itu sehingga hampir dia bernyanyi-nyanyi kalau saja dia tidak merasa malu karena kadang-kadang dia bertemu dengan penduduk dusun yang pergi ke ladang. Ketika dia tiba di luar dusun, dari jauh dia melihat seorang wanita yang berjalan perlahan dengan tenang. Dari jauh saja In Hong sudah merasa tertarik dan terheran. Dia dapat melihat bahwa wanita itu memakai pakaian yang indah, jelas bukan seorang wanita dusun. Sama sekali bukan, karena dari jauh saja sudah kelihatan betapa rambut wanita itu digelung indah dan di rambut itu nampak kilauan permata dan kedua lengannya juga memakai gelang emas yang berkilauan. Setelah mereka saling berhadapan, barulah hati In Hong terkejut bukan main. Dari jauh tadi dia tidak mengenal wanita cantik ini, akan tetapi setelah dekat, melihat pedang yang tergantung di pinggang ramping itu, melihat kayu salib tergantung di punggung, barulah dia teringat bahwa wanita ini adalah musuh besar keluarga Chin Lingpai Kim Hong Liunio. Juga Kim Hong Liunio terkejut bukan main setelah dia berhadapan dengan In Hong. Karena dia pun tidak mengira bahwa wanita dusun yang cantik dan kelihatan riang itu bukan lain adalah Yap In Hong, seorang di antara musuh-musuhnya yang paling lihai. Baru 1 kali dia bertemu dengan pendekar wanita gagah perkasa ini, maka tadi dia pun tidak mengenal In Hong, apalagi karena pendekar itu memakai pakaian seorang wanita dusun. Begitu mengenal musuh besar ini, giranglah hati Kim Hong Liunio. Memang dia memperoleh berita dari seorang di antara para penyelidik yang disebarnya di seluruh daerah bahwa 4 orang musuh besar yang telah dicapnya sebagai pelarian dan buronan pemberontak itu berada di dusun itu. Mendapat berita ini dia langsung pergi sendiri mengadakan penyelidikan. Sungguh tak disangkanya bahwa dia akan bertemu dengan Yap In Hong di luar dusun. Tadinya dia sudah merasa putus asa karena tidak ada seorang pun penduduk dusun yang sederhana itu yang mengenal nama-nama pendekar yang dicarinya itu.
Hal ini adalah karena memang dua pasang suami istri pendekar itu menggunakan nama palsu dan memang kehidupan mereka sebagai petani-petani dan nelayan-nelayan biasa, sama sekali tidak seperti pendekar. Bagus, kiranya para pemberontak bersembunyi di sini, katanya sambil tersenyum mengejek. Kim Hong Liunio adalah seorang wanita yang tinggi sekali ilmu silatnya, bahkan dia sudah mewarisi hampir semua kepandaian subonya, maka bertemu dengan hanya seorang saja di antara musuh-musuhnya, dia tidak merasa gentar. Apalagi dia memang telah mempersiapkan pasukan yang setiap waktu akan dapat membantunya, yang kini sudah memasang barisan pendam di sekitar tempat itu, sudah mengurung dusun itu dengan ketat. Kekagetan hati In Hong juga hanya sebentar saja. Mendengar ucapan Kim Hong Liunio, dia sudah menjadi marah sekali. Tentu saja dia tidak takut menghadapi musuh ini. Yap In Hong adalah seorang pendekar wanita yang sakti, yang sukar dicari tandingannya. Biarpun semenjak dia mengalami guncangan batin akibat kemunculan Lie Seng yang hendak memperistri Sun Eng, muridnya yang murtad itu kemudian dia melahirkan anak agak di bawah waktu, membuat kesehatannya terganggu dan dia belum boleh terlalu banyak mengerahkan tenaga, namun dia sama sekali tidak menjadi jerih. Iblis betina, kalau engkau tidak menemukan kami akhirnya akulah yang akan mencarimu untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kim Hong Liunio tersenyum mengejek dan kedua tangannya yang kecil dan yang memakai sarung tangan tipis, yang tidak kentara karena warnanya sama dengan kulitnya itu bergerak perlahan mengeluarkan beberapa batang hio. Sekali jari yang kecil-kecil itu memegang tangkai hio dan kedua tangannya bergerak, terdengar benturan dua buah gelangnya, terdengar nyaring dan nampak api bernyala dan, seperti main sulap saja, hio-hio di tangannya itu telah terbakar ujungnya dan terciumlah bau harum. In Hong tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, akan tetapi dia tidak merasa heran. Sebagai seorang pendekar wanita yang sudah banyak menjelajah di dunia Kang Ou, dia sudah banyak melihat hal-hal yang aneh. Biarpun dia tidak tahu bagaimana akal musuh itu membakar hio, namun dia mengerti bahwa tentu ada cara tertentu dan dia tidak perlu merasa heran. Memang benarlah dugaannya, dan di ujung hio-hio yang istimewa itu memang telah dipasangi obat bakar. Sekali terkena sentuhan benda keras, ujung-ujung hio itu akan terbakar. Semua ini dilakukan oleh Kim Hong Liunio untuk mengikat perhatian lawan, karena tiba-tiba saja kedua tangannya bergerak dan nampak sinar-sinar terang meluncur seperti kembang-kembang api ke arah jalan-jalan darah di bagian depan tubuh In Hong. Inilah keistimewaan Kim Hong Liunio, dan itulah bahayanya hio-hio itu. Pertama-tama dia bermain sulap dengan pembakaran hio sehingga calon korbannya menjadi lengah karena perhatiannya tertarik kepada sulapan itu sehingga kalau tiba-tiba diserang dengan sambitan hio-hio itu lawan terkejut dan sukar menyelamatkan diri. Namun, In Hong bukanlah seorang pendekar biasa. Dari tadi pun dia sama sekali tidak merasa heran, maka dia masih terus bersikap waspada dan kedua matanya dapat menangkap dengan mudah sekali gerakan tangan lawan dan luncuran hio-hio itu. Memang serangan itu berbahaya sekali, maka In Hong juga tidak berani bersikap lambat. Dia tidak berani pula menangkis karena dia belum mengenal sifat hio-hio yang dipergunakan oleh lawan sebagai senjata-senjata rahasia itu. Maka dia sudah mengenjotkan kakinya ke atas tanah dan tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat ke atas, berjungkir balik dan hio-hio itu lewat di bawah tubuhnya. Akan tetapi, Kim Hong Liunio masih menyambitkan sisa-sisa hio mengejar tubuh In Hong sehingga kini pendekar wanita itu terpaksa harus melayang lagi ke bawah dengan kepala lebih dulu dan dia menggunakan kedua tangannya untuk menyampok dan menggunakan hawa pukulannya membuat hio-hio itu runtuh ke atas tanah. Di lain saat In Hong sudah turun lagi ke atas tanah dengan sikap tenang, namun wajahnya agak pucat dan napasnya agak memburu, tanda bahwa gerakan-gerakan tadi membuat tubuhnya yang belum sehat benar itu menjadi lelah. Dia marah sekali melihat kesombongan dan kecurangan wanita iblis itu, maka kini tiba-tiba tangannya bergerak dan sinar hijau yang mendatangkan hawa dingin sudah melesat dan menyambar ke arah muka dan dada lawannya. Kim Hong Liunio juga cepat meloncat ke kiri untuk menghindarkan dirinya dan wanita ini tersenyum lebar. Dia dapat melihat dengan pandang matanya yang tajam itu betapa wajah lawannya pucat dan napasnya memburu, juga serangan dengan siang top SWA, pasir beracun wangi, itu dilakukan tidak dengan tenaga sepenuhnya. Tahulah dia bahwa wanita cantik yang wajahnya berseri gemilang ini sebenarnya sedang dalam keadaan tidak sehat benar. Maka dia pun cepat menubruk maju. Dia harus dapat membunuh wanita musuh besar gurunya dan juga musuh pribadinya ini sebelum yang lain-lain muncul. Cering-cering.
Gelang-gelang yang menghias pergelangan tangan Kim Hong Leunio mengeluarkan suara nyaring dan kedua tangannya membuat gerakan-gerakan bersilang. Telapak tangan yang putih halus itu perlahan-lahan berubah kemerahan, dan makin lama makin menghitam ketika wanita itu mulai melancarkan pukulan-pukulan dengan tamparan-tamparan tangan terbuka. Terdengar suara angin bersuitan tanda bahwa tamparan-tamparan itu mengandung tenaga dahsyat dan melihat warna kedua telapak tangan itu, In Hong maklum bahwa lawannya telah menyerangnya dengan pukulan beracun. Namun dia tidak menjadi gentar. Dengan lincah dia menggeser kaki, membiarkan tamparan-tamparan itu lewat dan yang terlalu dekat lalu ditangkisnya dengan gerakan tangan yang mengandung tenaga Tian Te Sin Chiang. Plak-plak-plak. Pertemuan dua pasang tangan yang sama kecil dan halus kulitnya itu merupakan pertemuan dua tenaga dahsyat yang mengakibatkan tubuh Kim Hong Leunio terdorong ke belakang. Namun In Hong merasa betapa kulit tangan yang bertemu dengan lawan itu panas dan nyeri sehingga perasaan nyeri ini nampak pada wajahnya yang pucat, atau nampak pada bibirnya yang bergerak. Hal ini dapat dilihat oleh Kim Hong Leunio. Wanita ini tertawa merdu dan kembali menubruk dengan pukulan-pukulan yang lebih hebat lagi. In Hong kembali mengelak dan kini dia pun membalas dengan pukulan-pukulan Tian Te Sin Chiang yang tidak kalah dahsyatnya. Sebenarnya, kalau saja In Hong tidak sedang dalam keadaan lemah, Kim Hong Leunio tentu akan menghadapi lawan luar biasa kuatnya karena nyonya muda ini bahkan pernah mengalahkan subonya, Hek Hiat Moli. Biarpun Kim Hong Leunio telah mewarisi ilmu kepandaian nenek bermuka hitam itu, namun dasar ilmu silatnya dari golongan sesat itu tidak mungkin dapat mengatasi dasar ilmu silat In Hong yang kuat dan murni. Akan tetapi, ibu muda itu sedang lemah, dan kini Kim Hong Leunio telah memperoleh kemajuan pesat karena dia selalu menggembleng diri dengan ilmu-ilmu silat tinggi, maka perkelahian ini membuat In Hong cepat merasa lelah dan gerakan-gerakannya kurang kokoh. Beberapa kali ibu muda ini terhuyung kalau mereka saling mengadu tenaga dengan pertemuan tangan. Plak! Plak! Kembali dua tangan mereka bertemu dua kali dan akibatnya, In Hong yang terhuyung. Kalau dalam pertemuan pertama kali tadi Kim Hong Leunio yang terhuyung, kini keadaan menjadi membalik, tanda bahwa ibu muda itu makin berkurang tenaganya atau tidak berani mengerahkan seluruh tenaga karena begitu dia mengerahkan tenaga, perutnya terasa sakit dan kepalanya pening. Hik-hik, mampuslah engkau. Kim Hong Leunio yang melihat lawan terhuyung lalu menerjang, mengirim tamparan cepat ke arah kepala lawan. Melihat ini, kembali In Hong menangkis sambil mundur dan dia tidak tahu bahwa di belakangnya terdapat sebuah batu. Maka kakinya menginjak permukaan batu licin dan dia pun tergelincir dan jatuh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terdengar suara ketawa merdu dan wanita iblis itu sudah menubruk dan menghantamkan kakinya ke arah kepala In Hong. Namun ibu muda yang sudah dalam keadaan berbahaya ini, cepat menggulingkan tubuhnya sehingga terluput dari injakan kaki lawan. Kim Hong Leunio merasa penasaran, meloncat dan menendang sambil terus mengejar kemana tubuh lawan bergulingan. Setiap kali In Hong hendak meloncat bangun, dia menghantam dengan kedua tangannya yang ditangkis oleh In Hong dan kembali ibu muda ini terguling. Keadaan Yap In Hong sungguh terancam bahaya maut. Namun pada saat itu nampak bayangan putih berkelebat dan tiba-tiba muncullah pendekar Chia Bun Hou di tempat itu. Dapat dibayangkan betapa marahnya pendekar ini melihat istrinya yang dia tahu masih belum sehat benar itu didesak hebat oleh wanita yang dikenalnya sebagai musuh besar keluarganya. Hong Moi, mundurlah dan serahkan iblis ini kepadaku, bentaknya dan sekali dia meloncat, dia sudah berada di depan Kim Hong Leunio dan mengirim pukulan dengan tangan kirinya. Hebat bukan main pukulan yang datang ini, mengandung tenaga dahsyat sekali. Kim Hong Leunio terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi pukulan aneh itu terus mengejarnya sehingga terpaksa dia menangkis. Duh! Tubuhnya tergetar dan Kim Hong Leunio terpaksa meloncat ke belakang untuk mematahkan tenaga dahsyat yang mendorongnya secara hebat itu. Hatinya merasa menyesal sekali. Mengapa dia tidak cepat-cepat menewaskan Yap In Hong tadi? Harus diakuinya bahwa dia tadi sengaja hendak mempermainkan nyonya itu lebih dulu untuk memuaskan hatinya. Kalau dia tadi menghendaki, tentu sudah dapat membunuh musuh besar itu. Kini muncul suami wanita itu, Chia Bun Hou yang memiliki kepandaian hebat sekali sehingga kini dialah yang terancam bahaya. Siluman betina, engkaulah biang keladi kematian ayah. Bersiaplah untuk mati di tanganku, kata Bun Hou yang tidak mau memberi kesempatan kepada lawan,
kini pendekar itu sudah menyerang lagi dengan pukulan-pukulan dahsyat yang membuat Kim Hong Liunio terdesak hebat. Wanita itu sama menyesal tidak sempat untuk melarikan diri, karena pendekar itu sudah menerjangnya dan mengirim pukulan bertubi-tubi. Setiap pukulan merupakan serangan maut yang hebat sekali sehingga diam-diam Kim Hong Liunio terkejut bukan main. Dia pernah berhadapan dengan ketua Chin Ling Pai, yaitu pendekar sakti Chia Keng Hong yang amat sakti, dan kini putranya ini ternyata memiliki kelihayan yang agaknya tidak kalah oleh ayahnya itu. Celaka, pikirnya, mengapa dia begini ceroboh, berani datang sendiri saja menghadapi orang-orang yang sakti seperti ini? Belum lagi kalau muncul pendekar Yap Kun Leong dan istrinya. Maka dia pun menggerakkan kaki tangannya dan menghadapi desakan Chia Bun Hou sambil mengeluarkan semua kepandaiannya dan mengerahkan seluruh tenaga, mengandalkan keampuhan sarung tangan yang melindungi kedua tangannya. Memang, tanpa perlindungan sarung tangan itu, tentu kedua tangannya tidak kuat menghadapi sepasang tangan Chia Bun Hou yang ampuh. Sementara itu, ketika melihat suaminya muncul tadi, Yap In Hong yang tadinya masih bergulingan, lalu bangkit duduk dan bersila. Mengatur napas mengumpulkan hawa murni, selain untuk menjaga agar di sebelah dalam tubuhnya tidak sampai terluka, juga untuk memulihkan tenaganya. Karena dia memang belum pernah terkena pukulan yang langsung, maka dia tidak menderita luka dan sebentar saja keadaannya sudah pulih kembali. Dia membuka mata, melihat betapa suaminya mendesak wanita iblis itu. Dia tahu bahwa tidak lama lagi suaminya tentu akan mampu merobohkan Kim Hong Liunio. Timbul perasaan marah di hatinya. Wanita itu tadi nyaris membunuhnya, mempergunakan kesempatan selagi dia dalam keadaan tidak sehat. Hal ini dianggapnya sebagai penghinaan dan menimbulkan kemarahan di hatinya. Dia lalu bangkit dan menghampiri tempat perkelahian itu. "Jangan bunuh dia dulu, aku harus memberi 1-2 pukulan dulu kepada iblis betina ini," katanya dan nyonya muda ini lalu ikut menerjang ke depan, menghantamkan kedua tangannya dengan pengerahan Tian Te Sin Chiang. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani mempergunakan seluruh tenaga, hanya 1/4 bagian saja. Kim Hong Liunio tentu saja makin terdesak. Baru melawan sang suami itu saja dia telah kewalahan, apalagi kini sang istri maju mengeroyoknya. Dia berusaha untuk menangkis, tahu akan kelemahan In Hong, akan tetapi tangkisannya itu terhenti oleh tangan Bun Hou dan pukulan In Hong datang menuju ke dadanya. Dia miringkan tubuh tetapi tidak mampu menghindarkan diri. "Bu!" Pundaknya kena pukulan In Hong itu. Memang tidak dengan tenaga sepenuhnya, namun cukup hebat tenaga Tian Te Sin Chiang yang hanya 1/4 bagian itu dan Kim Hong Liunio merasa dadanya sesak, tubuhnya terjengkang. Namun dia sudah meloncat lagi dan ketika dia hendak melarikan diri, Chia Bun Hou sudah menghadangnya. Agaknya pendekar ini yang tahu akan kemarahan istrinya, ingin memuaskan hati istrinya itu, maka dia tidak merobohkan wanita ini dan kembali dia menahan dengan tangannya ketika istrinya melakukan tamparan keras. Kim Hong Liunio berusaha mengelak, akan tetapi kembali gerakannya tertahan oleh tangan Bun Hou sehingga dia tidak mampu menghindarkan diri ketika tamparan nyonya muda itu mengenai punggungnya. Plak! Kim Hong Liunio kembali terpelanting dan kini dia muntahkan darah segar. Lalu dia bangkit sambil mengeluarkan teriakan melengking berkali-kali dan mempergunakan seluruh tenaganya untuk menangkis pukulan-pukulan suami istri yang terus mendesaknya itu. Dia tahu bahwa kalau tidak segera datang bala bantuan yang sudah dipanggilnya melalui suara lengkingan tadi, tentu dia akan binasa. Melarikan diri pun tidak ada gunanya karena pendekar Chia Bun Hou itu benar-benar hebat. Kembali suami istri itu memukul dari depan. Kim Hong Liunio menyilangkan kedua tangannya, mengandalkan gelang-gelangnya untuk menangkis. Pada saat itu terdengar teriakan. "Jangan bunuh dia!" Dan nampaklah seorang pemuda remaja datang berlari-lari dengan cepat sekali ke tempat itu. Pemuda ini bukan lain adalah Sin Leong. Seperti kita ketahui, Sin Leong yang ingin melindungi bicu terpaksa mengantar Cheng Han Hou bertemu dengan Ouyang Busek sesuai dengan janjinya. Setelah suhengnya menerima pangeran itu, Sin Leong lalu meninggalkannya dan pemuda ini lalu mencari musuh besarnya, yaitu Kim Hong Liunio. Dia mendengar bahwa musuh besarnya itu kini memimpin pasukan dan melakukan pencarian untuk memburu keluarga Chin Ling Pai yang dituduh memberontak. Maka tidak begitu sukar baginya untuk mengikuti jejak wanita itu dan akhirnya dia mendengar bahwa wanita itu berada di pegunungan dekat Sungai Minkiang Provinsi Hokkien itu.
Ketika dia tiba di luar dusun dan melihat betapa Kim Hong Leunio dikeroyok oleh pendekar Chia Bun Hou dan istrinya, dan keadaan wanita iblis yang menjadi musuh besarnya itu terdesak hebat dan robohnya sudah boleh dipastikan akan terjadi tak lama lagi. Terjadi hal aneh dalam hati Sin Leong yang mendorongnya untuk berteriak mencegah suami istri itu membunuh wanita iblis itu. Ada dua hal yang menimbulkan perasaan ini di hati Sin Leong. Pertama-tama, melihat wanita itu dikeroyok dan didesak hebat, teringatlah dia akan peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika dia, Bicu dan Tiong Pek putra mendiang Na Cheng Han terancam bahaya didesak oleh musuh-musuh yang menyerbu rumah keluarga Na itu. Ketika itu muncul pula Kim Hong Leunio ini yang membunuh para musuh itu sehingga betapapun juga, wanita iblis ini pernah menyelamatkan nyawanya. Teringat akan hal itu, timbullah niatnya untuk sekali ini menolongnya pula dari ancaman kematian sebagai pembalasan atau pertolongannya dahulu itu. Dan kedua, ada rasa tidak rela di hatinya melihat wanita iblis ini akan terbunuh orang lain, sungguh pun orang lain itu adalah ayah kandungnya sendiri dan ibu tirinya. Dia ingin agar kematian wanita pembunuh ibu kandungnya dan pembunuh kakeknya itu di tangannya, bukan di tangan orang lain. Dialah yang harus menuntut balas kepada Kim Hong Leunio. Inilah sebabnya mengapa Sin Leong berteriak melarang mereka membunuh wanita iblis itu. Akan tetapi Bun Hou dan In Hong yang tidak ingat siapa adanya pemuda remaja itu, melihat pemuda itu berlari cepat sekali, mereka maklum bahwa pemuda itu memiliki kepandaian pula dan menyangka bahwa pemuda itu tentulah kawan dari wanita iblis ini. Maka Bun Hou dan In Hong memperhebat desakannya sehingga ketika Kim Hong Leunio menangkis dengan kedua tangannya dia terjengkang. Melihat ini, Bun Hou segera menggerakkan tangannya, melakukan pukulan maut untuk membunuh wanita yang menjadi musuh keluarganya itu. Duh! Tangan pendekar itu bertemu dengan tangan Sin Leong dan Bun Hou merasa betapa lengannya tergetar keras. Dia terkejut, namun dia menggerakkan tangan kirinya, memukul lagi ke arah Kim Hong Leunio. Des! Kembali Sin Leong menangkis dan sekali ini pertemuan tenaga antara mereka sedemikian kuatnya sehingga keduanya terdorong ke belakang. Kim Hong Leunio mempergunakan kesempatan ini untuk meloncat ke belakang dan melarikan diri. Bukan main marahnya hati Bun Hou ketika dia memandang kepada Sin Leong dan mengenal pemuda remaja ini sebagai anak yang pernah dipelihara dan dididik oleh mendiang ayahnya di Chin Ling San. Engkau, bentaknya. Engkau melindungi iblis itu? Aku tidak ingin orang lain membunuhnya, jawab Sin Leong. Sejenak kedua orang ini saling pandang dengan tajam. Jantung Sin Leong berdebar rasanya. Inilah ayah kandungnya. Namun Bun Hou sama sekali tidak tahu akan hal ini dan dia hanya menganggap pemuda ini seorang yang tidak tahu diri, yang kini malah membela musuh padahal anak ini tahu bahwa wanita tadi adalah biang keladi kematian ketua Chin Ling Pai. Bocah keparat, kau harus dihajar. Bentaknya dan dia sudah mengirim pukulan ke arah dada Sin Leong. Des! Tubuh Sin Leong terlempar bergulingan. Houko, jangan! In Hong berseru kaget, karena dia pun mengenal Sin Leong sebagai anak yang dulu dicinta oleh mendiang Chia Keng Hong dan karena pernah menjadi murid ketua Chin Ling Pai itu, maka sebenarnya masih terhitung sute dan masih saudara seperguruan. Dia khawatir kalau pukulan tadi menewaskan Sin Leong, karena dia tahu betapa hebatnya pukulan dari suaminya. Akan tetapi, Sin Leong sama sekali tidak mati, bahkan tidak terluka oleh pukulan tadi. Dia tadi sudah mengerahkan sinkangnya untuk melindungi dada sehingga tubuhnya menjadi seperti sebuah bola penuh hawa saja yang dapat dipukul sampai terpental dan bergulingan, namun tidak sampai melukainya, baik luka di luar maupun di dalam. Kini Sin Leong sudah meloncat bangun dan sepasang matanya memandang tajam, penuh rasa penasaran kepada Bun Hou. Ayah kandungnya ini telah memukulnya, memukul anak kandung sendiri. Betapa kejamnya! Bun Hou menjadi semakin marah dan penasaran ketika melihat betapa pukulannya tadi tidak merobohkan Sin Leong. Dia adalah seorang pendekar besar dan tentu saja hatinya bukan kejam. Dia tadi memukul dengan perhitungan yang masak sehingga pukulan itu tidak akan membunuh dan yang dipukulnya bukan tempat berbahaya, namun cukup untuk merobohkan bocah itu. Akan tetapi nyatanya bocah itu sama sekali tidak roboh bahkan terluka sedikit pun tidak. Dengan marah dia lalu menerjang lagi dan sekali ini dia memperkuat tenaga dalam pukulannya. Duh! Sin Leong sekali ini menangkis dengan pengerahan tenaga pula, dan karena dia mengerahkan tenaga yang lebih besar, maka akibatnya tubuh Bun Hou yang terjengkang ke belakang.
Baiknya pendekar ini sudah cepat berjungkir balik sehingga tidak sampai terbanting roboh. Matanya terbelalak karena dia tidak mengira bahwa Xin Liong akan memiliki tenaga sekuat itu. Bocah setan! Dia memaki dan menyerang lagi. Xin Liong cepat menggerakkan kaki mengelak dan menangkis. Aku tidak ingin berkelahi denganmu, katanya berkali-kali sambil terus mengelak dan menangkis, main mundur. Bun Hou makin penasaran. Bocah ini hebat benar. Semua serangannya dapat dilumpuhkan dengan elakan cepat dan tangkisan kuat. Pada saat itu, datang Yap Kun Liong dan Chia Giokeng berlari-larian. Tahan, jangan berkelahi. Yap Kun Liong berseru ketika dia mengenal Xin Liong sebagai anak yang pernah diambil murid ayah mertuanya. Dia pun mengenal gerakan kaki anak itu yang bergerak dengan langkah-langkah Tai Kek Sin Kun, akan tetapi dia tidak mengenal gerakan tangan ketika melancarkan tangkisan-tangkisan itu. Dia merasa heran melihat betapa Bun Hou yang sudah mengerahkan tenaga sepenuhnya itu ternyata tidak mampu merobohkan Xin Liong, dan setiap kali kedua tangan mereka saling bertemu, keduanya tergetar dan sama sekali tidak kelihatan anak itu kalah kuat. Karena penasaran dan marah, Bun Hou tidak menghentikan serangan-serangannya biarpun sudah diteriaki oleh Kun Liong. Dan pada saat itu, terdengar suara gemuruh dan datanglah pasukan besar yang dipimpin oleh Kim Hong Liunio. Melihat munculnya pasukan besar ini, 4 orang pendekar itu terkejut bukan main dan otomatis Bun Hou menghentikan serangannya dan Xin Liong juga sudah melompat jauh ke belakang. Bagaikan banjir yang datang mengamuk, pasukan itu lalu menyerbu, dipimpin oleh Kim Hong Liunio yang tadi merasa terheran-heran melihat Xin Liong bertanding melawan Chia Bun Hou. Larilah kalian! Lekas, larilah! Tiba-tiba Xin Liong berseru. Seruan yang ditujukan kepada 4 orang pendekar itu dan dia sendiri lalu berlari ke depan, menyambut datangnya para prajurit yang menyerbu. Sejenak 4 orang pendekar itu tertegun menyaksikan pemuda remaja itu mengamuk seperti seekor naga sakti. Sekali bergerak, kedua kakinya merobohkan 4 orang prajurit dan kedua tangannya menangkap masing-masing seorang prajurit, diputar-putarnya lalu dilemparkan kepada para prajurit yang datang seperti air bah menyerang itu. Mari kita pergi cepat! Yap Kun Liong berkata dan 4 orang itu lalu berlari cepat memasuki dusun untuk mengambil anak bayi putra Bun Hou yang dititipkan kepada seorang wanita tua petani ketika ibunya pergi ke pasar tadi. Kemudian, In Hong menggendong anaknya melarikan diri keluar dari dusun itu dikawal oleh suaminya dan oleh Yap Kun Liong bersama istrinya. Berkat ilmu kepandaian mereka yang tinggi, mereka dapat berlari cepat sekali dan tentu saja pasukan itu tidak dapat menyusul mereka. Sedangkan Kim Hong Liunio yang juga memiliki ginkang yang tinggi tidak berani melakukan pengejaran seorang diri saja karena 4 orang buruan itu terlalu lihai baginya dan dia sendiri tidak mempunyai pembantu yang cukup pandai. Diam-diam dia menyesal mengapa dia tidak mengajak subonya. Sementara itu, Xin Liong mengamuk sampai lama untuk mencegah pasukan itu melakukan pengejaran. Setelah merasa cukup lama dan dia sudah terlalu banyak merobohkan prajurit tanpa membunuh mereka, Xin Liong lalu meloncat jauh dan hendak melarikan diri. Akan tetapi, Kim Hong Liunio menghadangnya bersama beberapa orang perwira yang memiliki kepandaian lumayan. Engkau hendak lari kemana? Kim Hong Liunio menubruk dan menggunakan kedua tangannya menyerang. Plak! Plak! Tubuh Kim Hong Liunio terpelanting dan para perwira itu cepat menyerang dan menghujankan senjata mereka kepada Xin Liong sehingga pemuda remaja itu tidak sempat lagi untuk melanjutkan serangannya kepada wanita iblis yang menjadi musuh besarnya itu. Dia lalu meloncat lagi dan dengan beberapa kali loncatan jauh dia lalu menghilang di balik hutan yang lebat. Kim Hong Liunio bangkit berdiri dan memandang ke arah hutan itu, alisnya berkerut dan dia terheran-heran. Bocah itu kini lihai bukan main, pikirnya. Akan tetapi dia tidak mengerti bagaimana pendirian anak itu. Ketika dia terancam bahaya maut di tangan Chia Bun Hou dan Yap In Hong tadi, jelas bahwa anak itu melindunginya dan bahkan menyelamatkannya dari ancaman maut, sampai anak itu bertanding melawan pendekar sakti Chia Bun Hou. Padahal, menurut pengakuan anak itu dahulu, bukankah anak itu adalah putra sendiri dari pendekar Chia Bun Hou? Mengapa anak itu menyelamatkan dia dan melawan ayah sendiri? Dan yang lebih aneh lagi, setelah bocah itu melakukan hal yang luar biasa itu, mengapa tiba-tiba anak itu berbalik melindungi 4 orang pendekar buronan itu dan mengamuk, melawan pasukan kerajaan? Sungguh anak yang amat luar biasa sekali. Aku harus waspada terhadap dia, bocah itu berbahaya.
Kim Hong Liunio mengepal tinju dan dia terpaksa lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali dan tetap menyebar mata-mata untuk mengikuti jejak 4 orang pendekar yang lolos itu. Sementara itu, Bun Hou, In Hong, Kun Leong dan Gyokeng yang melarikan diri juga terheran-heran melihat sikap Sin Leong. Mereka sudah dapat membebaskan diri dari pengejaran, dan kini mereka berjalan biasa karena In Hong masih terlalu lemah untuk melakukan perjalanan jauh sambil berlari cepat terus. Sungguh aku tidak mengerti anak itu, kata Bun Hou sambil menggeleng kepalanya. Mula-mula dia melindungi iblis betina itu dan melawan kami, kemudian dia berbalik melindungi kita dan melawan pasukan yang mengepung kita. Yap, Kun Leong menarik napas panjang. Anak itu luar biasa sekali. Sekecil dia telah dapat mainkan Tai Kek Sin Kun dengan begitu baiknya, dan gerakan tangannya amat aneh. Entah ilmu apa yang dipergunakannya ketika menangkis pukulan-pukulanmu tadi, Hou Te. Dia memiliki tenaga yang amat hebat pula. Rasanya, aku sendiri tidak akan mampu menandingi kekuatannya. Ucapan Bun Hou ini membuat yang lain-lainnya terbelalak keheranan. Mereka semua tahu bahwa Bun Hou memiliki tenaga yang amat dahsyat dan di zaman itu sukarlah mencari tokoh yang akan dapat menandinginya. Akan tetapi sekarang pendekar ini mengaku bahwa dia kalah oleh seorang pemuda remaja. Tentu saja mereka menjadi terheran-heran akan tetapi juga bukan tidak percaya karena Bun Hou bicara dengan serius. Betapapun juga, kita harus berhati-hati kalau lain kali berjumpa dengan Sin Leong. Anak itu aneh dan kita tidak tahu bagaimana isi hatinya, sebentar menjadi lawan dan sebentar menjadi kawan, kata Yap In Hong. 4 orang ini lalu pergi menuju ke Provinsi Cakiang. Atas usul Yap In Hong dan suaminya, mereka akan bersembunyi di Buncou, yaitu di kota yang dahulu menjadi tempat tinggal dia dan suaminya semenjak mereka berdua meninggalkan Chinlingsan. Mereka pergi melakukan perjalanan seenaknya karena terdapat di antara mereka Chia Kong Liang, bayi yang baru berusia sebulan itu, putra dari Chia Bun Hou dan Yap In Hong. Biarpun sikap Sin Leong yang aneh itu mendatangkan keheranan dan dugaan-dugaan dalam hati 4 orang pendekar ini, namun diam-diam mulai tumbuh kebencian terhadap pemuda remaja itu. Terutama sekali dalam hati Bun Hou dan In Hong, karena bukankah anak itu yang mencegah mereka membunuh Kim Hong Liunio, musuh besar mereka, dan perbuatan anak itu mengakibatkan mereka harus lari lagi dari tempat tinggal mereka, karena Kim Hong Liunio masih hidup dan masih mengerahkan pasukan untuk mengejar mereka? Sin Leong dianggap sebagai anak selain aneh akan tetapi juga merugikan, bahkan di lubuk hatinya, Bun Hou masih selalu berpendapat bahwa gara-gara Sin Leong inilah maka ayahnya sampai meninggal dunia. Maka biarpun kini di dalam sikap dan perbuatan Sin Leong itu terdapat 2 hal yang berlawanan, di satu pihak merugikan karena pemuda itu menyelamatkan Kim Hong Liunio dan di lain pihak menguntungkan karena pemuda itu telah melindungi mereka dengan melawan pasukan, namun segi buruknya lebih menonjol dan ini menimbulkan rasa tidak suka kepada anak itu. Terutama sekali karena dalam diri pemuda remaja itu Bun Hou melihat seorang lawan yang amat berbahaya. Kita tinggalkan dulu 4 orang pendekar bersama bayi yang melarikan diri dan mencari tempat persembunyian baru itu, dan meninggalkan Sin Leong yang kini kembali mulai membayangi Kim Hong Liunio untuk mencari kesempatan menjumpai wanita itu sendirian saja tanpa adanya pasukan yang melindunginya, untuk diajak bertanding dan membuat perhitungan. Mari kita mengikuti perjalanan Cheng Han Hou, pangeran berdarah campuran yaitu ibunya Putri Hamila adalah seorang putri berbangsa Hitan sedangkan ayah kandungnya adalah mendiang Kaisar Cheng Tung. Seperti telah kita ketahui, Pangeran Cheng Han Hou atau yang oleh ayahnya yang sah, Raja Sabutai, diberi nama Pangeran Ogut Hai, dengan bantuan Sin Leong telah berhasil menarik hati orang aneh yang sakti Ouyang Busek dan diangkat menjadi sutenya, menjadi murid Bu Beng Huchou yang dianggap sebagai guru besar di Himalaya. Guru Ouyang Busek yang menulis kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi itu. Dengan amat tekunnya Cheng Han Hou membantu Ouyang Busek menerjemahkan kitab-kitab kuno yang 3 jilid banyaknya itu, menuliskannya menjadi belasan jilid dalam bahasa sekarang, kemudian di bawah bimbingan Ouyang Busek mulailah Han Hou mempelajari kitab-kitab itu yang ternyata memang mengandung pelajaran ilmu-ilmu yang aneh dan mujizat. Berkat otaknya yang cerdas, sebentar saja Han Hou telah berhasil menghafal isi kitab-kitab itu dan kini dia tekun sekali bersamadi menurutkan petunjuk kitab-kitab itu, di dalam sebuah guha besar yang kosong. Setelah dia mulai melatih, maka Ouyang Busek sendiri tidak lagi mampu membimbingnya. Seperti diketahui, kakek ini hanya membimbing teorinya saja, sedangkan untuk membimbing prakteknya tentu saja dia tidak mampu.
Kakek ini sudah terlalu tua untuk melatih diri dengan ilmu-ilmu yang amat sukar itu, maka untuk latihan prakteknya, dia menyerahkan sang sute itu bergantung kepada semangat dan kemauannya sendiri karena dia sama sekali tidak mampu memberi petunjuk lagi. Su Heng, pada suatu hari, setelah dia benar-benar sudah hafal akan isi seluruh kitab yang belasan jilid banyaknya sebagai terjemahan dari 3 kitab asli itu. Aku telah menjadi murid dari Suhu Bubeng Huchou, akan tetapi bagaimana aku dapat bertemu dengan beliau? Apakah Su Heng mengetahui di mana beliau tinggal sehingga aku dapat pergi mencarinya di Himalaya sana? Ouyang Busek, si kakek cebol yang tubuhnya seperti kanak-kanak akan tetapi kepalanya besar seperti orang dewasa itu terkekeh genit. Hehehe, Sute, engkau ini lucu sekali. Mencari tempat tinggal suhu kita adalah hal yang mustahil selama kita masih hidup. Engkau harus mati dulu untuk dapat mencari tempat tinggal suhu, hehehe. Tentu saja hati pangeran itu sebal sekali mendengar ini. Kebenciannya terhadap sang Su Heng itu masih menebal, apalagi karena sikap Su Hengnya yang sama sekali tidak menghargai atau menghormatinya itu membuat dia makin benci. Semua orang selalu menghormatinya dan menyembah-nyembahnya. Biarpun Sin Leong tidak menyembahnya, namun pemuda itu sedikitnya masih bersikap halus dan jujur. Tidak seperti kakek ini yang kadang-kadang sikapnya menghina sekali. Hanya karena maklum akan kelihayan Ouyang Busek, dan karena kecerdikannya, maka Han Hou selalu bersikap lembut dan taat kepada Su Hengnya ini. Akan tetapi, Su Heng. Bukankah Su Heng sendiri dapat berhubungan dengan beliau? Andai kata kita tidak dapat mencari beliau di tempat tinggalnya, aku ingin sekali dapat berhubungan dengan beliau dan berjumpa dengan beliau. Hehehe. Orang setingkat engkau ini mana mampu untuk berjumpa dengan beliau? Hanya orang setingkat akulah yang dapat bertemu dengan beliau. Harap Su Heng sudi memberi petunjuk, aku akan berusaha untuk memungkinkan perjumpaanku dengan beliau. Guru kita itu sewaktu-waktu dapat saja berhubungan dengan kita kalau memang kita mampu mengirim getaran yang kuat, Sute. Akan tetapi, untuk apa engkau ingin bertemu dengan suhu? Agar hatiku tenang dan puas, Su Heng, dan juga aku ingin bertanya sesuatu tentang pelaksanaan latihan ilmu-ilmu yang kuterima dari kitab-kitab suhu. Tidak mudah, dan kalau batinmu tidak kuat, dalam usaha mendatangkannya itu salah-salah engkau bisa gila atau mampus. Akan tetapi Cheng Han Hou adalah seorang pemuda yang berhati keras seperti baja, dan memiliki keberanian yang amat luar biasa. Maka, ancaman mati itu sama sekali tidak membuat dia jerih, tidak membuat dia mundur. Aku akan menghadapi bahaya itu kalau Su Heng sudi memberi petunjuk. Hehehe, kalau gila atau mati jangan salahkan aku, ya. Kalau saja dia tidak merasa yakin bahwa ilmunya belum dapat mengatasi kakek itu, tentu Han Hou sudah memakinya atau menyerangnya. Namun, dengan tenang dia berkata, aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa, juga menyalahkan Su Heng. Kini kakek itu kelihatan serius. Sejenak dia menentang tajam pandang mata sutenya, lalu berkata, kalau engkau sampai bisa bertemu dengan suhu, hal itu sungguh amat menguntungkanmu, Sute. Ketahuilah bahwa Sute Sin Leong sendiri tidak pernah bertemu dengan suhu. Mendengar ini, tentu saja hati Han Hou merasa girang bukan main dan makin besar keinginan hatinya untuk dapat bertemu dengan orang tua yang disebut Bubeng Huchou itu. Aku akan berterima kasih sekali kepada Su Heng kalau aku sampai dapat bertemu dengan suhu. Dengarlah baik-baik, Sute. Untuk dapat bertemu dengan suhu, pertama-tama engkau harus mengenal baik bagaimana bentuk bayangan beliau. Beginilah gambaran suhu itu. Beliau itu sudah tua sekali, tidak dapat ditaksir berapa usianya, mungkin 300 tahun atau lebih. Rambutnya dan jenggotnya sudah putih semua, panjang sekali sampai ke pinggul dan perut, wajahnya penuh wibawa, pakaiannya serba putih dan sederhana, kakinya telanjang dan beliau selalu memegang sebatang tongkat bambu kuning. Nah, itulah gambaran beliau. Kalau engkau ingin bertemu, engkau harus bersama dia menurut petunjuk dalam kitab itu, akan tetapi tujukan seluruh panca indramu kepada bayangan beliau dan sebutlah namanya terus-menerus sampai beliau datang. Jangan lupa buat api unggun di dalam guha, karena beliau biasanya datang melalui api dan asap. Nah, aku tidak bisa memberi penjelasan lebih jauh, lakukan saja apa yang kukatakan tadi, Sute. Setelah berkata demikian, Ouyang Busek meninggalkan sutenya. Cheng Han Hou menjadi girang bukan main. Cepat dia membuat persiapan, memasuki guha kecil di mana dia biasa berlatih samadhi, membawa semua kitab-kitab terjemahannya.
Meletakkan kitab-kitab itu di dekatnya dan membuka halaman-halaman di mana dia masih merasa kurang mengerti dan hendak ditanyakannya secara langsung kepada suhunya karena suhengnya sama sekali tidak dapat memberi petunjuk kepadanya dalam latihan praktek. Dia membuat api unggun kecil di depannya, kemudian mulailah dia bersamadi menurut petunjuk kitab, mengatur pernapasannya dan menyatukan panca indera merangkap kedua tangannya seperti menyembah di depan dada. Karena sudah biasa berlatih samadi seperti ini menurut petunjuk kitab-kitab yang sedang dipelajarinya, maka sebentar saja Han Hou sudah tenggelam dan pikirannya sudah dapat dikumpulkan menjadi satu dengan panca inderanya, mulutnya berbisik-bisik menyebut nama Bu Beng Hu Chou berulang-ulang. Suara bisikan menyebut nama ini perlahan sekali, hampir tidak terdengar di luar dirinya, namun suara itu terdengar jelas oleh telinganya dan suara ini terdengar aneh dan bergulung-gulung. Seolah-olah merupakan sesuatu yang sambung menyambung dan membubung ke atas, merupakan tangga yang menuju ke tempat yang tak pernah dikenalnya. Suara yang berulang-ulang ini membuat dia merasa seperti melayang-layang, terdengar makin lama makin aneh. Dia tidak tahu lagi berapa lama dia sudah tekun bersamadi seperti itu. Dia tidak merasakan apa-apa lagi, tidak mendengar apa-apa lagi kecuali suaranya yang menyebut-nyebut nama Bu Beng Hu Chou, yang seolah-olah bukan suaranya sendiri lagi. Seolah-olah merupakan sesuatu yang terpisah darinya. Dia sama sekali tidak tahu apakah dia bersamadi sudah 1 jam, 1 hari ataukah sudah sebulan. Tiba-tiba tubuhnya terasa tergetar hebat dan dia merasa seperti membuka matanya karena ada sesuatu di depannya. Han Hou terkejut melihat bahwa di depannya, atau di atas api unggun yang masih bernyala kecil dan mengeluarkan asap putih, kini telah berdiri seorang kakek tua renta, persis seperti yang tergambar di dalam otaknya menurut penuturan Ouyang Busek. Kakek tua renta itu berdiri tak bergerak, tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu kuning, persis seperti yang digambarkan oleh suhengnya. Dalam kagetnya, Han Hou girang bukan main dan dia masih duduk bersila dengan kedua tangan dirangkap di depan dada, kemudian dia berkata dengan suara halus. "Suhu, Tecu mohon petunjuk." Dia lalu menyebutkan soal-soal dalam praktek latihannya yang mengalami kesukaran. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.